pada subter lain atau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pokari, podcast layanan informasi pendidikan BPNP Provinsi Jambi. Pagi hari ini saya Yeti Fatri Dewi akan berbincang-bincang santai dengan ibu guru hebat dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu Ibu Lisa Widyasari atau lebih sering dipanggil dengan Ibu Cica. Ibu Cica merupakan salah satu guru yang bertugas sebagai kepala sekolah di TK Negeri Pembina Geragai. Ibu Cica juga merupakan alumni dari program pendidikan guru penggerak angkatan 5. Ibu Cica juga mendirikan sebuah yayasan pendidikan, yaitu Insal Al-Madani Tanjung Jabung Timur, yang lebih banyak bergerak di bidang pendidikan, di mana menaungi 6 lembaga, mulai dari kelompok bermain, TK, SD, taman baca, kemudian TPK dan LKP. Pengalaman Ibu Cica banyak sekali sahabat Pokari BPNP Provinsi Jambi. Bu Cica mulai bergerak di bidang pendidikan itu dimulai dari menjadi guru honorer. Bu Cica tahun 2008 sampai 2019 guru honorer di PAUD formal dan non formal. Kemudian Bu Cica di tahun 2016 menjadi terbaik 1 guru PAUD berprestasi TK Provinsi Jambi. Tahun 2016 Bu Cica juga sebagai finalis guru PAUD berprestasi tingkat nasional. Lanjut di tahun 2019 juga diangkat sebagai guru ASN ya, guru ASN TK di Tanjung Jabung Timur. Kemudian di tahun 2022 juara 1 guru TK berprestasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di tahun 2022 juga Ibu Guru Cica mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, guru penggerak angkatan yang ke-5. Lanjut di tahun 2023 prestasi Bu Cica luar biasa sebagai juara 1 kepala sekolah TK berprestasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan di tahun 2024 Ibu Cica mendapat beasiswa non gelar mikro kredensial Kemendikbud, terpilih untuk pendalaman materi komputasional ke Korea, ya, ke Korea. Nah, pendalaman materinya ke Korea. Pengalaman yang terakhir ini akan kita bagikan kepada sahabat Pokari semuanya di sini, yang nanti diharapkan bisa menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman sahabat Pokari untuk menjalankan pembelajaran di kelasnya lebih berkualitas. Mari kita sapa Ibu Cica. Halo Ibu Cica. Halo Bu Yeti. Apa kabar pagi hari ini Bu Cica? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Tadi langsung dari Tanjung Jabung Timur Bu Cica? Iya betul, walaupun gerimis tetap semangat. Walaupun gerimis tetap semangat. Guru hebat harus selalu semangat demi muridnya. Ibu Cica. Nah Bu Cica, saya dapat informasi kemarin baru pendalaman materi ya, iya, Bu. ke Korea. Wow, luar biasa. Korea, saya saja belum pernah ke Korea. Saya bermimpi juga seperti Bu Cica, pengennya ke Korea gratis. Amin, semoga itu diwujudkan segera Bu. Segera ya. Ada pendalaman materi terkait dengan computational PAUD, gitu ya Bu Cica? Computational thinking. Oh, computational thinking, berpikir komputasional, Iya, betul. di jenjang PAUD. Baik Ibu Cica.
kita akan berbincang terkait dengan program ini. Bu Cica mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu Iya. program yang Ibu Cica ikuti ini. Silakan Ibu Cica. Baik, terima kasih Bu Yati atas waktunya. Selanjutnya terima kasih juga BPMP yang sudah membuat program yang sangat kreatif, yaitu Pokari. Sahabat semua, tadi sudah diperkenalkan oleh beliau. Mungkin saya akan langsung cerita bagaimana sih saya bisa ikut program mikrokredensial. Jadi program mikrokredensial ini Bu Yati memang sudah dilaksanakan Kemendikbud dari beberapa tahun yang lalu. Ada berbagai jenjang yang bisa kita ikuti dari PAUD, TK, SD, SMP dan juga sampai SMA. Dan ada tema-tema tertentu yang bisa kita ikuti. Jadi memang ini dibuka untuk seluruh guru. Untuk seluruh guru yang terdaftar dalam Dapodik dan juga memiliki NUPTK dan juga aktif mengajar beberapa tahun. Selanjutnya nanti ada rekomendasi dari atasan untuk mengikuti kegiatan ini, dan yang paling penting guru tersebut memiliki kemampuan ataupun skill dalam berbahasa Inggris. Dibuktikan dengan sertifikat TOEFL ITB minimal 450. Wow, 450 TOEFL-nya ya. Iya. Oke. Jadi untuk sahabat Bapak Ibu guru yang mau ikut mungkin bisa dipersiapkan sertifikat TOEFL-nya. Di situ saya mendapatkan informasi dari webnya Kemendikbud. Ada portal khusus beasiswa mikrokredensial untuk GTK. Dan akan setiap tahun akan dibuka itu berbagai macam, dari temanya komputasional, temanya STEM, ada juga temanya literasi dan numerasi. Jadi berbagai macam, ada juga inklusi, pedagogik, ya. Dan kemarin juga sahabat saya juga dari provinsi ada juga yang berangkat tapi ke Australia, ya, ke Monash University. Dan saya alhamdulillah berkesempatan diundang langsung ke Korea Selatan. Keren ya, ke Korea Selatan. Nah, makanya sahabat Pokari semuanya, ternyata digital itu sangat membantu dan mempermudah kita untuk mendapatkan informasi ya dalam peningkatan kompetensi kita, khususnya kita sebagai guru. Tadi Bu Cica mengatakan tema yang Bu Cica pilih tadi itu adalah berpikir komputasional khusus jenjang PAUD. Boleh cerita nih Bu Cica, gimana sih maksudnya berpikir komputasional yang Bu Cica dapatkan di Korea? Silakan. Ya, baik. Jadi memang kita kan zaman teknologi sudah pesat ya, Bu Yati. Jadi anak-anak memang harus kita siapkan agar mereka siap untuk menghadapi tantangan zaman. Jadi mulai dari sekarang kita sebagai pendidik PAUD, apalagi memegang jenjang fondasi, itu harus siap dan juga memiliki pengalaman bagaimana kita menstimulasi perkembangan anak di bidang komputasional. Karena berpikir komputasional ini sangat kompleks. Anak-anak yang bisa kita stimulasi ataupun kita berikan rangsangan di kegiatan berpikir komputasional, dia akan lebih kritis, akan bisa memecahkan masalah secara kompleks dan juga berpikir secara analitis dan juga kreatif. Jadi tidak harus sebagai guru tuh harus ibaratnya tuh menyuapi anak itu ya, Bu Yati. Jadi anak-anak sekarang, apalagi di saat ini, yang harus kita butuhkan dengan anak-anak adalah keterampilan abad 21 kan. Ya, abad 21 dari pemecahan masalah, kreativitas, berpikir analitis, kolaborasi, komunikasi dan juga etika dan akuntabilitas. Itu yang harus dimiliki anak-anak. Makanya anak-anak memang harus kita mulai rangsang atau stimulus dengan kegiatan berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini memang kalau kita dari bahasanya itu Bu Yuti komputasional. Jadi arahnya tuh komputer. Iya, saya juga berpikir ini apa anak PAUD belajar komputer? Atau gimana? Boleh lebih mendalam? Iya, boleh lebih mendalam lagi. Sesuai dengan arahan Pak Menteri ya. Pak Menteri kan sudah mulai menggerakkan supaya anak-anak diajarin coding. Betul ya. Program prioritas ya. Program prioritas. Jadi anak PAUD juga sudah harus siap dengan ini. Jadi berpikir komputasional ini ada 4 komponen yang harus dikuasai anak. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua algoritma, yang ketiga rekognisi pola, dan yang terakhir abstraksi. Jadi dalam kegiatan dekomposisi ini adalah
anak-anak diminta untuk belajar memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu dekomposisi. Jadi kan nanti ada misalnya kalau dalam permainan anak usia dini misalnya kita dikasih masalah bagaimana sih nak cara membuat kerupuk udang gitu. Itu Jadi dekomposisi ya. Dekomposisi. Kerupuk udang kan masih besar ya. Dari besar itu nanti mereka akan memecahkan. Oh mungkin nyiapkan bahannya dulu. Itu dari nyiapkan bahannya dulu, terus nyiapkan peralatan yang diperlukan. Terus nanti tempatnya di mana. Itu kan sudah itu merupakan sebuah proses dekomposisi tadi ya, merangkai. Dari masalah yang besar. Dari masalah yang besar menguraikan menjadi masalah yang kecil-kecil. Itu salah satu berpikir komputasional. Dan yang kedua rekognisi pola, Bu. Rekognisi pola itu adalah anak-anak memahami pola-pola yang berulang. Contohnya misalnya dalam membuat kerupuk udang ya, khusus daerah Tanjung Jabung kita Timur fokus ke kerupuk udang karena Tanjung Jabung Timur lebih banyak udang. Iya betul. Letek ya. Kearifan lokal nih ya. Misalnya kalau membuat kerupuk udang itu diambil dulu, dibulat-bulatin kan, baru dibuat gulung-gulung, letek kan, baru dimasukkan ke dalam air mendidih gitu ya. Jadi kan itu pola itu akan berulang tuh. Anak akan paham. Ambil dulu, gulung-gulung, masukkan ke dalam air mendidih, ambil lagi, gulung-gulung. Itu rekognisi pola. Jadi kan anak akan paham pola. Tapi informasi kita harus jelas kepada anak. Ambil dulu nak, baru gulung-gulung. Jangan langsung kita bilang buatlah seperti ini gitu. Tidak jelas informasinya. Instruksinya tidak jelas. Betul. Padahal kita ingin mengenalkan sebuah pola ya. Pola. Kalau kita berbicara pola kan itu akan dilakukan secara berulang. Betul. Seperti komputer kan kalau kita ngasih instruksi pasti jelas. Betul. Kalau misalnya mau ngopi sesuatu file pasti kan klik kanan dulu, klik copy, begitulah caranya. Betul. Jadi memang kalau berpikir komputasional instruksi harus jelas. Nah, selanjutnya di kegiatan yang ketiga tadi kan sudah dekomposisi, yang kedua udah rekognisi pola, baru selanjutnya kita algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah, Bu. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat kerupuk udang. Langkah-langkahnya gimana? Prosedurnya. Mungkin dari awal kita menyiapkan bahan dulu, terus kita mau buatnya di mana, misalnya mau dibuatnya di sekolah atau di rumah ini gitu kan. Setelah itu apa aja yang diperlukan, baik dari peralatan memasaknya, terus untuk menjemurnya, untuk memotongnya. Jadi tahapan itu harus dilakukan secara berurutan sama seperti prosedur. Itu ada algoritma. Algoritma ya, lebih kepada bagaimana siswa itu memahami prosedur secara sistematis ya, beruntutan. Beruntut. Dan yang terakhir adalah abstraksi. Abstraksi adalah anak-anak sudah mulai bisa memilah informasi yang penting dan tidak penting. Nah, ini gimana lagi nih? Misalnya informasi yang penting dan tidak penting dari kerupuk udang tadi mungkin adalah ketika tepungnya mungkin harus dibersihkan dulu atau apa, tapi kan informasi itu tidak harus masuk gitu ke dalam proses pembuatan kerupuk udang. Ibaratnya kita fokus kepada yang utamanya saja prosesnya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya tepung tadi mungkin harus diayak dulu. Itu yang utama. Itu nggak begitu penting. Itu nggak penting. Jadi anak-anak tidak harus mengingat itu. Tapi dia harus ingat siapkan tepung dengan air, diaduk, tambahkan udang gitu. Itu yang yang tidak harus kan misalnya membersihkan udang atau apa. Itu kan tidak begitu penting dalam proses. Jadi anak-anak harus memilah mana yang informasi yang lebih penting, mana yang tidak penting. Jadi yang penting saja nanti diikuti, walaupun yang tidak penting itu mungkin harus dilakukan tapi kondisional. Kadang tidak wajib ya gitu. Jadi ada 4 itu ya, dekomposisi, algoritma, rekognisi pola, dan abstraksi. Ini merupakan sebuah tahapan, Bu Cica, atau misalnya harus dimulai dari dekomposisi dulu, algoritma, kemudian baru rekognisi pola, terus abstraksi. Ini merupakan sebuah tahapan yang atau itu berjalan seperti mengalir saja. Sebenarnya bukan seperti tahapan, Bu Yati, cuman dalam kegiatan bermain yang mengandung muatan berpikir komputasional, 4 komponen ini harus ada. Integrasi 4 bagian ini ya. Misalnya kita masukkan ke dalam permainan tradisional. Permainan tradisional kita bermain engklek ya. Engklek, anak-anak kan suka bermain engklek. Di dalam engklek itu kan ada algoritma
algoritmanya. Oke. Ada Iya, tahapan-tahapan betul. yang harus dilewati dulu. Misalnya dari awal dia harus melangkahnya dari sini, nggak boleh dari yang ujung. Karena yang ujung kan otomatis finishnya. Oke, Nah, betul. itu adalah algoritmanya. Nanti ada rekognisi pola. Seandainya petanya ada 2, berarti boleh pijak kaki 2. Ya, Iya, itu ya Pola itu. pola pijak ketika ketemu baris ini kotak yang ini Iya, kotak. 2 Iya, gitu ya. betul. Oke, itu yang pola ya. Iya, dekomposisinya apa? Dia harus menyelesaikan tahapan-tahapan itu dulu gitu kan, baru selesai. Nanti setelah selesai ini ada lagi, baru finish. Kan ada tahapan permainannya. Oke, iya. Mungkin tidak ada abstraksinya, bisa jadi begitu. Oke. Iya. Jadi pemikiran saya dengan judul yang tadi komputasional, Iya. komputer, Iya. ternyata bukanlah kita berbicara komputer ya, bukanlah siswa itu belajarnya harus ada komputer. Oh iya, tapi ada 2 Bu Yati. Ada 2. Nah, Ada tadi 2. yang bagian itu, oke, yang satu lagi Bu. Ya, ada 2 berpikir komputasional yang bisa kita terapkan di PAUD. Yang pertama itu plug dan juga unplug. Plug, unplug, Plug oke, dan gimana? unplug activities. Oke. Jadi kalau plug memang menggunakan perangkat teknologi dan elektronik, kalau unplug tanpa alat. Sama seperti membuat kerupuk udang, tadi bermain. unplug. Itu unplug. Unplug. Nah, tapi kalau Kalau plug bisa kita ajarkan pakai laptop, bisa juga pakai tablet, bisa juga kita ajarkan pakai. Kami kemarin coba pakai robot. Robot. Iya. Mainan Memang robot beneran. Oh, robot beneran. Iya, Itu yang dicoba di Korea. Korea. Iya. Oke. Terus gimana itu kalau pakai robot? Pakai robot itu kan robot ini bertugas mencari jejak, misalnya begitu. Dia harus menemukan mana buah-buahan dan mana sayur-sayuran. Nah, nanti anak lah yang memasukkan informasi itu ke dalam mulut robot. Misalnya ini buah-buahan, ini sayur-sayuran. Terus nanti kalau kita mau menuju ke buahan, belok kanan, dimasukin lagi kartu, belok kiri, nanti putar, Itu masuk ke sini. plug. Iya, itu plug activities. Plug activities Iya. ya. Oke. Dan anak-anak di Korea pembelajarannya semuanya sudah pakai tablet dalam setiap kelas. Itu salah satu TK yang kami kunjungi di Korea. Itu namanya TK Daewon. Itu salah satu TK percontohan berbasis digital. Oke. Jadi anak-anak di situ sudah biasa menggunakan tablet. Mereka juga sudah bisa ngedesain. Di situ saya salut, mereka bisa mendesain cover buku, berarti. Di anak TK ya sudah mendesain cover buku. Sedangkan kita sebagai guru masih belajar Canva ya. Iya. Berarti mereka memang mendalami Iya. itu di dalam proses pembelajarannya ya. Dan kurikulum Korea memang sudah literasi berbasis digital. Literasinya berbasis digital. Oke, Digital Bu. learning juga. Bu Cica, kalau kita ke daerah kita Iya. Tanjung Jabung Timur, oke. Iya. Tadi kalau unplug tadi oke Iya. ya. Kalau kita kaitkan dengan yang kedua tadi plug, itu apa tantangannya? Bu Tantangannya Cica? betul. Yang pertama Bu Yati, kekurangan alat multimedia ya. Oke. Masih terkendala kami di situ. Terus dana BOS juga masih belum mencukupi untuk kalau melengkapi prasarana semua kan. Jadi salah satu kendala yang kita hadapi adalah itu, tapi kita sebagai guru kan selalu punya cara. Inovasi. Iya, selalu berinovasi dan guru tidak menyerah dengan keadaan. Betul. Ini memang jiwa guru memang harus seperti itu. Iya, jadi mungkin anak-anak tetap bisa kita kenalkan dengan laptop, dengan Infocus. Nanti kita juga bisa mengenalkan plug activities. Kan juga sudah banyak teknologi yang ada di di dalam web, kan bisa kita pakai AI. Iya. Kan kami juga kemarin Artificial dibekali intelligence ya. pakai AI. Ada misalnya anak-anak belajar pakai robot yang ada di dalam AI, memisahkan mana sampah, mana yang tidak sampah. Misalnya yang ini sampah, yang ini tidak sampah. Bisa. Itu saya sudah coba. Di TK saya. Hanya menggunakan satu laptop Iya, saja ya. iya. Mungkin Mereka bisa dua laptop. bergantian, Iya, mereka bisa. bergantian untuk Dua laptop mungkin bisa untuk satu kelas ya. Kalau misalnya sekitar 15 orang anak kan bisa bergantian mencoba untuk plug activities, karena plug activities juga harus tetap digunakan. Jadi berpikir komputasional itu akan lebih lengkap jika kedua kegiatan dilakukan, plug dan unplug. Oke. Walaupun misalnya belum coba plug, kan sekarang juga ada Android. Iya, betul. Iya, bisa Ya, juga kita pakai HP. bisa pakai HP. Iya, bisa. gitu ya. Banyak kegiatan juga bisa kita lihat di sini. Dalam arti kata ketika itu kita mau jalankan otomatis fasilitas kita coba identifikasi Betul. untuk bisa dimanfaatkan
dimanfaatkan oleh siswa kita. Bukan pula harus satu lengkap. jumlah siswa kita harus memiliki. Jadi Betul. tidak ada kata-kata kita mengatakan kita kekurangan ya, tetapi kita nggak kita bisa. melihat asetnya. Betul, kita cari cara. Satu pun menjadi aset kita. Berbasis Oke. aset ini. Berbasis aset ya, Guru inquiry penggerak. apresiatif. Oke, Bu Cica. Iya, Bu. Tadi ada satu bagian coding. Iya, Nah, kalau barusan kan Bu Cica lebih menjelaskan terkait dengan plug, unplug ya. iya. Kalau coding itu gimana, Bu Cica? Kalau coding bisa menggunakan alat dan juga bisa tanpa alat. Oke. Saya sudah mencoba pembelajaran di TK saya, Bu Yati, di TK Pembina Geragai, coding yang tanpa alat. Itu menggunakan bahan-bahan loose part. Gimana itu Bahan-bahan loose part itu adalah bahan-bahan yang bisa kita gunakan di sekitar lingkungan kita. yang ada di Iya. lingkungan, memanfaatkan yang Iya, ada di memanfaatkan lingkungan, contohnya? Contohnya misalnya gini, saya kasih bentuk worksheet untuk anak, jadi ada lembar kerjanya gitu. Misalnya kalau kodenya bintang 1 berarti tutup botol, kalau kodenya bintang 2 adalah batu kerikil, Iya. kalau kodenya bintang 3 ranting pohon, kalau bintang 4 berarti daun, misalnya bintang 5 artinya kerang. Iya. Ada mereka akan memasang itu di worksheet itu. Oke. Itu coding. Oh, itu yang dimaksud dengan coding Iya. ya. Berarti kan kita hanya Udah ada kode-kode tertentu kode-kode. yang harus mereka penuhi. Berarti di dalam worksheet kita itu sebuah kode yang Iya. kita berikan. Iya. Tentunya kita juga akan memberikan informasi. Betul. Ya, informasi. Kan pernah juga kita punya pengalaman-pengalaman. Kalau kita sebut becak, kan rodanya 3. Betul, Maka ini betul. kalau kita berkelompok menjadi Boleh. 3 orang dalam satu kelompok. Iya. Kalau mobil berarti 2. Iya, itu salah satu coding. Itu Misalnya salah kita satu bermain coding ya. merah putih misalnya. Kalau merah berdiri, kalau putih duduk, gitu kan, merah berarti langsung berdiri. Kalau putih duduk, itu kan mereka sudah menerjemahkan kode-kode yang kita berikan. Betul. Itu sudah Bu Cica terapkan Sudah di Bu Yati. sekolah. Dan Terus- itu anak-anak sangat antusias karena mereka harus mencari, cari ranting nih, pergi mereka keluar dulu. Mereka kan hunting tuh, hunting lingkungan sekitar. Iya, iya. Oh, cari ranting, berarti ini ranting nih. Oh, cari batu kerikil. Kan mudah. Oke. Tidak harus pakai alat gitu. Betul ya. Luar biasa ya. Tapi kalau berpikir komputasional ini sangat bagus dan sangat mudah sebenarnya diterapkan sama guru, tapi memang kita harus dibekali dulu biar tidak salah konsep. Iya, instruksinya. Iya. Nah, kalau kita lihat kepada capaiannya mengembangkan proses itu di sekolah kita, tentunya kita kecapaian ya. Betul. Kecapaian siswa. Kita coba bisa melihat tadi mungkin lebih kepada bernalar kritisnya. Betul, bernalar gitu ya. kritis. Bernalar Terus kritis. pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Mereka sudah terbiasa. Iya. Terbiasa dengan punya solusi Betul. terhadap masalah-masalah. Karena anak sekarang yang harus kita kuatkan adalah pemecahan masalah. Karena terkadang banyak anak-anak yang frustasi yang Bu Yati. Iya, betul. Nggak ketemu solusi, mereka ambil jalan pintas. Benar. Jadi karena mereka tidak terbiasa. Betul. Sudah ada masalah, udah, Iya. udah gitu aja, nggak cari solusinya. Tapi dengan proses yang seperti ini kita membiasakan. Iya. Ternyata pembiasaan itu menjadi sebuah budaya ya. Betul. Dan anak-anak memang harus lebih sering kita kasih tantangan. Tantangan. Iya, supaya mereka tahan banting ya, lebih tahan banting untuk menghadapi kehidupan. Karena akan lebih sulit. Karena di saat ini aja tantangan mereka sudah teknologi, lawan mereka bakalan robot. Tapi Iya. di tahun ke depan kita nggak tahu kan. Iya. Saingan-saingan aja Betul. sudah sekarang udah banyak AI. Oke, jadi memang Pekerjaan sudah diambil sama AI. Jadi Betul, kalau semua. anak-anak tidak paham teknologi, itu sangat berbahaya untuk kehidupan mereka selanjutnya. Betul. Kita juga bisa merasakan sekarang ya, Iya. kalau kita menghindar dari sebuah perkembangan Betul. yang terkait dengan digital teknologi, kita juga akan tertinggal ya Betul. Bu Cica ya. Jangan Betul, sampai anak-anak kita juga tertinggal. Jangan Betul. sampai anak-anak kita itu juga dengan permasalahan yang dihadapi itu mereka putus asa, Iya. tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, Bu Cica terakhir nih, Iya. pesan untuk teman-teman, sahabat-sahabat Pokari yang menonton tayangan kita ini untuk bagaimana prosesnya yang harus dilakukan. Iya. Silakan Bu Cica, pesan apa yang Bu Cica akan berikan? Baik, terima kasih Bu Yeti. Untuk sahabat Pokari, pesan dari saya sih selalu menjadi guru yang mengajar dengan hati, mendidik dengan hati. Insya Allah kita akan berdampak luas untuk anak-anak kita.
dan juga selalu manfaatkan setiap momentum, jadilah terbaik, jangan karena ini itu, tapi memang jadilah terbaik versi dari diri kita sendiri. Selalu semangat Bapak Ibu guru hebat. Oke, luar biasa, dua katanya hati dan ambillah momen yang terbaik dari apa yang sudah kita lakukan. Luar biasa ya Bu Cica ya, hati, karena hati itulah guru tidak bisa tergantikan oleh digital dan teknologi yang saat ini berkembang. Guru nggak bisa tergantikan. Terima kasih Ibu Cica sudah berbagi kepada kita semua pada hari ini terkait dengan bagaimana pengalaman yang Bu Cica dapatkan ketika mendalami sebuah peningkatan pengembangan kompetensi di Korea Selatan. Baik sahabat Pokari BPMP Provinsi Jambi, itulah pengalaman baik dari Ibu Cica. Sahabat Pokari mudah-mudahan terinspirasi. Ternyata ketika kita berbicara komputasional itu tidaklah hanya harus ada komputer, tetapi berbagai strategi yang bisa kita lakukan. Terima kasih sahabat Pokari BPMP Provinsi Jambi. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada faktor lain atau yang